Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Auleni Sofyan, NPM 1908260010. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit dari blok pulmo, yaitu asma bronkial. Jadi asma bronkial ini adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran pernafasan yang ditandai oleh penyempitan saluran bronkus yang reversibel. Untuk gejala-gejala utama itu termasuk sesak napas, batuk, wheezing. Nah, jadi penyakit ini tuh seringkali bersifat episodik atau dipicu oleh berbagai faktor seperti alergen, olahraga, atau infeksi. Nah, untuk etiologinya sendiri, asma ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Jadi, faktor resikonya itu meliputi riwayat keluarga, paparan terhadap alergi seperti debu, rokok, debu, serbu sari, atau bulu binatang, polusi udara, asap rokok, infeksi saluran pernafasan, dan juga stres emosional. Obesitas bisa juga karena obesitas dan aktivitas fisik yang berlebihan juga dapat memicu dari gejala asma ini. Untuk patofisiologinya, jadi asma ini melibatkan proses inflamasi kronik yang menyebabkan hiperresponsivitas dari si bronkus. Nah, alergen ini atau iritasi memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrin dari sel mas. Eosinofil dan juga sel T. Ini menyebabkan kontraksi otot polus bronkus, edema mukosa, dan juga peningkatan produksi lendir yang semuanya mempersempit saluran udara dan meningkatkan resistensi nafas. Untuk cara mendiagnosanya ini, diagnosa asma bronkial ini meliputi anamnesis, gejala klinis yang berulang, riwayat penyakit atopik, dan juga faktor resiko pemicu. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan tanda-tanda seperti wheezing pada auskultasi paru. Lalu pada spirometri digunakan untuk menilai fungsi paru dan mengukur kapasitas vital atau biasa disebut FVC dan volume ekspirasi pada ekspirasi paksa detik pertama FEV1. Tes bronkodilator juga dapat dilakukan untuk menilai reversibilitas obstruksi saluran nafas. Lalu tes provokasi bronkial dengan metakolin, mannitol, atau histamin dapat digunakan bila diagnosa masih belum jelas. Untuk tata laksananya melibatkan pengendalian gejala dan pencegahan eksaserbasi. Nah, lalu penggunaan bronkodilator seperti beta agonis, kerja pendek dan kerja panjang, lalu memberikan bantuan cepat terhadap bronkospasme. Lalu kortikosteroid inhalasi digunakan sebagai terapi pemilihan untuk mengurangi peradangan saluran nafas. Pada kasus yang lebih parah, kortikosteroid oral atau terapi biologis misalnya seperti anti-IgE, anti-IL-5 itu bisa digunakan juga. Untuk edukasi pasien sangat penting termasuk bagaimana mengenali gejala awal ekserbasi dan kapan menggunakan obat-obat penyelamat. Lalu bisa juga menggunakan modifikasi gaya hidup seperti menghindari alergen dan juga itu juga dapat membantu. Untuk komplikasi yang dapat terjadi pada asma bronkial meliputi status asmatikus, yaitu ekserbasi asma berat yang tidak responsif terhadap terapi standar, atau gagal nafas, infeksi paru berulang, dan dalam kasus yang jarang itu bisa jadi kematian. Hipoksia kronis akibat asma yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Untuk prognosisnya sendiri, asma bronkial bervariasi tergantung pada keparahan penyakit, respon terhadap pengobatan, dan kepatuhan pasien terhadap regimen terapi. Sebagian besar pasien dan asma ringan hingga sedang dapat mengelola gejala dengan baik melalui pengobatan yang tepat. Namun, pasien dengan asma berat mungkin mengalami eksaserbasi yang lebih sering dan resiko komplikasi yang lebih tinggi. Saya rasa hanya sekian, ini referensinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.